Assalamualaikum. Sudah masuk semua? Silakan sebelum kita belajar kita berdoa dulu. Silakan dipimpin berdoa. Siapa gilirannya? Siap. Let's go free. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Oke, silakan duduk. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sudah sarapan? Sudah ya? Masuk semua? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita lanjut ke pembelajaran hari ini, nampaknya kurang semangat ya. Kelihatannya masih kurang semangat. Kita pemanasan dulu biar lebih semangat. Silakan semuanya berdiri, boleh berdiri ke belakang, ke samping tempat duduknya boleh ya. Ya, kursinya boleh dirapatkan. Kita tunggu videonya, kita ice breaking dulu. Kelihatan? Kelihatan ya? Silakan diikuti.
Yo, makin cepet. Ayo cepet. Oke, kasih tepuk tangan untuk semua. Silakan duduk kembali. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, perlu kita mengingat kembali pelajaran yang sudah lewat atau pelajaran kemarin. Silakan disiapkan dulu alat tulisnya. Barangkali nanti di penyampaian Pak ada yang perlu dicatat yang penting. Baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa kemarin ya? Tentang pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan logika. Nah, untuk hari ini ya. Untuk hari ini materinya kita lanjutkan tentang berpikir komputasional. Nah, apa itu berpikir komputasional? Nanti akan kita pelajari. Nah, sebelumnya Pak mau bertanya dulu. Ya. Nah, di sini Pak kasih pertanyaan, nanti yang bisa jawab tunjuk tangan atau bareng-bareng juga boleh. Ya. Jadi dalam aktivitas kalian sehari-hari itu apa? Sekolah, ya kan? Nah, jadi dalam berpikir komputasional itu nanti kita jelaskan nanti ya. Nah, tetapi Pak kasih pertanyaan dulu. Jadi kegiatan apa yang kita lakukan dari bangun tidur hingga tiba di sekolah? Pertama, bangun tidur. Setelah bangun tidur apa? Mandi. Setelah mandi apa? Memakai baju sekolah. Nah, memakai baju sekolah atau berganti pakaian, memakai seragam sekolah. Kemudian setelah itu sarapan. Terus apa? Setelah sarapan menyiapkan buku. Ayo, apalagi? Apalagi? Nah, setelah menyiapkan buku, minta uang jajan boleh. Terus apalagi? Ayo, dapat apa? Setelah diberi uang jajan, pamitan, sekaligus pamitan. Terus memakai sepatu, kemudian berangkat, barulah tiba di sekolah. Nah, itu urutan-urutan kegiatanmu setiap pagi ya, mulai dari bangun tidur sampai tiba di sekolah. Sampai di sekolah barulah melakukan aktivitas yang ada di sekolah. Nah, itu nanti ada kaitannya dengan materi kita hari ini tentang berpikir komputasional. Kemudian tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menjelaskan konsep berpikir komputasional. Kemudian mengidentifikasi tahapan berpikir komputasional, ada 4 dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Dan yang ketiga adalah menerapkan langkah-langkah berpikir komputasional pada situasi nyata.
Selanjutnya, ya, kok lesu? Kurang semangat. Padahal sudah ice breaking tadi, sudah Pak kasih semangat, ya. Oke, kita masuk ke inti ya. Nah, supaya kalian semangat, kita kasih tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, sekarang kalian simak video berikut ini. Baik, nah itu tadi ada beberapa contoh berpikir komputasional, ya, berpikir komputasional. Nah, jadi apa itu berpikir komputasional? Nih, jadi berpikir komputasional itu bukan berarti kita harus menjadi robot atau berpikir menggunakan kode-kode rumit. Jadi ya, kalau kalian punya mainan di rumah atau adik kalian punya mainan atau apa itu mobil remote atau robot-robotan yang pakai remote itu ya. Nah, jadi itu diprogram menyinkronkan antara remote dan robotnya. Ketika kita tekan tombol remote-nya maju, maka robotnya akan maju. Ya.
Ketika mundur ya mundur. Pokoknya robotnya mengikuti perintah dari remote-nya tersebut. Nah, akan tetapi dalam berpikir komputasional itu bukan seperti itu. Ya. Jadi berpikir komputasional itu adalah suatu metode atau cara berpikir yang memecahkan masalah rumit secara metodis, efisien dan logis, ya. Jadi berpikirnya itu secara logika. Bagaimana supaya cepat selesai, ya, dan mudah, ya. Jadi mirip dengan cara seorang ilmuwan komputer membuat program. Nah, jadi membuat program komputer itu kan pastilah sangat rumit, ya, sangat rumit. Nah, berpikir komputasional itu hampir seperti itu, tapi kita pecahkan dari hal yang rumit itu menjadi lebih mudah, ya. Kemudian ada 4 pilar utama dalam berpikir komputasional. Yang pertama ada apa? Yang kedua, 3 abstraksi, dan yang terakhir adalah algoritma. Nah, apa itu dekomposisi? Dekomposisi merupakan proses membagi masalah yang rumit dan besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Tujuannya untuk apa? Agar masalah tidak terlihat menakutkan dan bisa diselesaikan satu persatu. Contohnya, kalian mau membuat pesta ulang tahun kalian yang sangat megah misalkan, ya, kelihatannya kan wah ribet, ya, susah, harus menyiapkan segala macamnya. Tapi kalau dipecahkan dengan cara berpikir komputasional, khususnya dekomposisi, akan lebih mudah. Dibagi dulu. Mana untuk bagian konsumsi, ditulis konsumsi, terus panggung, tenda, dan lain-lain. Nah, dibagi-bagi menjadi kecil, nanti baru diuraikan lagi. Nah, itu akan lebih mudah. Nah, di sini contohnya dalam sehari-hari adalah masalah besarnya membuat nasi goreng. Nah, dekomposisi ini apa? Membuat komponen-komponen yang lebih kecil, ya. Yang pertama, menyiapkan bahan. Apa bahannya? Nasi, bumbu, telur, dan lain-lain. Tambah sayuran juga bisa, tambah teri, tambah ikan, tambah daging ayam bisa. Kemudian yang berikutnya adalah mengiris bumbu. Selanjutnya menggoreng telur, menumis bumbu, dan kemudian mencampur semua bahan dan masakannya. Dicampur, barulah jadi nasi goreng. Itu cara berpikir komputasional dekomposisi, dengan menjadikan yang masalah besar itu menjadi masalah yang lebih kecil. Yang kedua, pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Pengenalan pola merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi pola, tren atau paralel dalam data atau di antara masalah-masalah kecil yang telah dipecahkan. Tujuannya membuat solusi menjadi lebih efisien. Efisien itu efektif, ya. Tidak membuang-buang waktu, tidak membuang-buang tenaga. Jika kita menemukan pola, kita bisa menyelesaikan masalah serupa dengan cara yang sama. Contohnya, saat membuat nasi goreng, langkah menumis bumbu memiliki pola yang sama. Panaskan minyak, masukkan bumbu, aduk hingga harum. Pola ini juga bisa dipakai ketika memasak mie goreng atau capcay. Ya, polanya sama. Ketika menumis bumbunya, ya. Jadi ketika membuat nasi goreng itu menumis bumbu memiliki pertama, ketika menumis bumbu itu panaskan minyaknya dulu, kemudian masukkan bumbu, aduk hingga harum, baru nasi gorengnya dimasukkan. Ketika membuat
Atau mau masak mie goreng juga sama. Masukkan minyaknya dulu atau panaskan, kemudian masukkan bumbu, dioseng-oseng hingga wangi, baru dimasukkan minyak. Membuat capcay sama juga seperti itu. Nah, jadi tidak perlu berpikir kembali kan, ketika sudah menemukan pola untuk memasak nasi goreng, polanya bisa digunakan ketika memasak yang lain, contohnya mie goreng dan capcay. Paham? Tidak harus berpikir lagi, wah apa ya langkahnya ya sebelum ketika mau masak mie goreng. Nah, karena sudah tahu polanya ketika masak nasi goreng, oh sama seperti itu, tinggal langsung dikerjakan. Jelas? Selanjutnya, abstraksi merupakan prosedur untuk menghilangkan data yang tidak relevan atau berlebihan atau yang tidak penting dan berkonsentrasi secara eksklusif atau khusus pada fakta-fakta yang paling krusial atau penting. Ya, tujuannya agar kita tidak bingung dengan informasi yang terlalu banyak dan bisa fokus pada inti masalahnya. Contohnya, saat mengendarai sepeda, kita fokus pada cara mengayuhnya saja, menggoesnya saja, ya. Kemudian fokus menjaga keseimbangannya. Supaya apa? Tidak jatuh. Dan mengerem supaya tidak kebablasan. Nah, itu. Jadi ketika kita mengendarai sepeda, ya fokusnya itu saja, mengayuh, kemudian menjaga keseimbangan dan mengerem. Ya, hal-hal yang nggak penting nggak usah dipikirkan. Contohnya, ya, bagaimana cara kerja gear, tahu gear? Yang lincip-lincip. Nah, itu bagaimana cara kerjanya? Itu nggak usah dipikir, ya. Atau bagaimana anginnya bisa masuk ke dalam ban. Nah, itu tidak perlu dipikirkan, ya. Itu namanya abstraksi, ya. Paham? Jadi mementingkan yang memfokuskan yang penting dan membuang hal yang tidak penting. Dan yang terakhir adalah algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah atau aturan yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma adalah hasil akhir dari 3 pilar sebelumnya. Tadi kan ada urutan-urutannya ya. Ketika di komposisi tadi ada yang memilah dari besar ke kecil, ada urutan-urutannya. Ketika pola tadi juga sama. Dan di sebelumnya apa? Abstraksi, ya. Ini dipilih-pilih yang penting saja. Nah, yang keempat tadi algoritma. Ciri algoritma yang baik adalah urutannya jelas, tidak ambigu atau tidak memiliki arti ganda. Kemudian yang ketiga, pasti berhenti setelah masalah selesai. Contohnya resep masakan, petunjuk perakitan, mainan, atau tutorial cara melakukan sesuatu. Nah, tadi di awal kalian sudah menjawab pertanyaan dari Pak, yang kegiatan dari bangun tidur dari sekolah sampai ke tiba di sekolah tadi, kira-kira berurutan nggak itu? Berurutan. Nah, itu contohnya ini, algoritma. Ya kan? Termasuk berpikir cara berpikir komputasional, ya kan? Paham? Jelas? Sampai di sini ada yang tanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, selanjutnya Pak beri tugas. Tugasnya ini berkelompok, ya. Pak bagi kelompoknya dulu. Kelompok 1 sudah ngumpul duduknya Meli dengan
Arya. Meli dengan Dapa. Silakan tukar posisi. Kemudian Laila dengan Husnul. Sisanya bertiga. Kapa, Arya, Aisyah. Ayo silakan tukar posisi. Alatnya sudah disiapkan kemarin ya. Nah, Pak bagikan dulu KPD-nya. Kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Nah, di atas ini ada namanya. Tulis nama kelompoknya saja. Tulis nama kelompoknya di sini. Kelompok 1, kelompok 2. Sudah, sebelahnya baru kelas 5. Di sebelahnya ada kelas kan di sini. Sudah? Nah, Pak jelaskan dulu. Nah, di sini ada contoh dari berpikir komputasional tadi. Nama permainannya adalah coding mencari jalan. Nah, tugas kalian adalah membantu Daniel ini sampai ke rumah. Ya. Nah, di sini ada kotak atau peta-peta yang kosong. Ini adalah jalannya. Kalau yang ada rintangan ini tidak boleh dilewati. Nah, caranya bagaimana? Dengan cara menempelkan kartu instruksi. Ini ada tanda panah. Ya. Nanti kalian potong atau kalian gunting, tempelkan di sini. Yang pertama langkahnya kemana? Ya, berarti kan mulai dari sini nanti posisi awalnya. Berarti langkah pertama kemana? Apa ke depan atau ke kiri? Ya, boleh. Mau ke depan boleh, mau ke kiri boleh. Yang penting sampai sini. Dan kartu instruksinya harus cukup. Ya, kartu instruksinya harus cukup. Kalau tidak cukup berarti tidak sampai. Jelas? Paham? Bisa dimulai? Silakan dimulai. Tidak boleh melihat punya kelompok lain. Yo, silakan dimulai. Potong dulu. Potong dulu. Nah ya, potong dulu ini. Nih. Set. Yang lurus, yang rapi. Hah? Apa? Ya, ke kiri. Ini kan menghadap ke sana. Ya. Potong dulu ini.
Cukup nggak lemnya? Itu kalau kurang lemnya ada di depan ya. Kopi nempel ya. Sudah ketemu jalannya? Kira-kira? Sudah. Nah, ganti. Lem mana lemnya? Nah, tinggal nempel nanti ya. Jadi nanti setelah selesai nanti kalian akan memperagakannya ke depan ya. Susah? Kelihatannya mudah ya. Jangan langsung ditempel dulu. Jangan langsung ditempel dulu, nanti kalau salah nggak bisa. Bukan di sini nempelnya. Di sini. Kalau ini gini kan berarti ya kayak gini. Sampahnya dikumpulkan, jangan dibuang sembarangan. Jangan ditempel dulu. Wah, kalau udah ketemu ya udah nggak apa-apa. Ada berapa kartu instruksinya? 7. Nah, jadi 7 langkah harus sampai. Jangan tidak sampai. Iya, 7 langkah kan? Nah, ada 7. Mana? Ya. Pokoknya sih mungkin aku penting Nanti kalau salah nggak bisa lanjut, nabrak batu.
Selesai. Kalau misalnya kan ini keempat, yang ini satu, ini turun lagi Pak. Ya iya. Tempel. Selesai, Meli. Kita tunggu dua kelompok ini. Itu masih digunting. Berjalan. Yo, tinggal Laila dan Kusnul. Ini udah ya, apa ya? Nah, silakan disiapkan, ditentukan siapa yang membacakan, siapa yang jadi robotnya. Satu lagi. Siapa yang mau maju duluan? Atau diacak? Hah? Kita acak saja ya. Bentar. Atau mau urutan saja? Atau yang sudah siap? Pak acak saja ya. Langsung Pak panggil saja. Kelompok 1. Yo, kelompok 1. Silakan. Nah. Di sini saja, yang baca di sini.
Sini, sini. Yo, mana itu? Lurus, Pak. Ya lurus, berarti kalau dia ngadap sini arahnya kemana? Maju, mundur, apa ke kiri? Maju. Maju. Pelan-pelan saja, kamu kecepatan nanti bingung. Tuh, sudah sampai mana tadi? Nah, di sini kamu tandai pakai, nah gitu. Sudah 2 kali, berarti yang ketiga. Ketiga, maju. Maju lagi. Keempat. Maju. Maju. Maju lagi. Robotnya diam saja, pokoknya ikuti instruksi. Berarti ke arah mana kalau ke sini? Kiri. Ah, ya. Kiri. Ke kiri ke sana. Kalau gini dia tujuannya kemana ini? Kiri. Kalau ke kiri sana. Ini kan sama kayak gini. Berarti kan maju, dia posisinya kan menghadap ke sana. Dari sini, kamu di sini tadi. Nah, kamu sambil sesuaikan dengan yang di fakta, yang di sesungguhnya. Ya, ini berarti maju posisinya ini. Ini kan ke sini, maju lagi berarti kan. Kalau ke kiri ke sini, ya kan? Ini kan ke bawah sini panahnya, berarti maju. Maju. Maju, terus baru sampai sini, mau ke sini. Mundur. Kok mundur toh? Kanan. Maju. Nah, dah. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Sini kumpul sini. Sekarang kelompok 3. Dipegang saja. Ayo. Maju. Maju. Ke kiri. Terus? Nak Rene, Pak. Ya kanan. Ke kanan. Maju. Kiri. Kanan. Maju. Oke, kasih tepuk tangan kelompok 2. Nih. Terakhir kelompok 2. Kelompok 2 atau kelompok 3? Kelompok 2 ya. Nah. Nanti robotnya 2, 1 nunggu di belakang, nanti juga. Ayo, silakan. Maju. 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 Ke kiri. Ke kanan. Kiri. Nah, Kanan. Maju. oke, dah sini. Oh, 1 lagi, robotnya ada 2 ini. Maju. 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 Ke kiri. Maju. Ke kiri. Maju. Maju. Oke, selesai. Kasih tepuk tangan dulu. Ini, sini. Hasil kertasmu sini, LKPD-nya. Selesai ya? Sudah semua? Nah, baik. Tadi sama nggak? Sama nggak jalannya, langkahnya, arahnya? Sama nggak? Oh, beda semua ya?
Kelompok 1 maju 4 langkah ke kiri 2, terus maju lagi. Nah, ini yang benar. Di kelompok 2 maju 3 ya. 1, 2, 3 kiri, maju lagi, kiri lagi, kurang, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, belum sampai. Nah, ya kan? Ya kan? 1, 2, 3, 4 sini kan? 4, 5, 6, 7 baru sampai sini. Hah? Kalau kelompok 1 oh iya, ini kelebihan ini. Ya nggak apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh iya ya benar. Beda ininya saja. Oh iya benar. Nah, itu nggak apa-apa. Jadi beda rutenya, tapi bisa sampai ke rumah. Ya, nggak masalah. Yang penting tidak numbur batu atau numbur rintangannya. Nah, oke, udah bagus. Meskipun berbeda-beda apa namanya rutenya, jalurnya, tapi tetap sampai ke tujuan. Selanjutnya masih ada satu lagi ya. Ini tugas individu. Hampir sama dengan tadi tapi bentuknya labirin ya. Labirin. Nih, Pak tampilkan lagi. Nah, ini. Bantulah induk ayam menemukan anak ayam yang hilang. Hah? Pak kasih waktu. Ya. Pak kasih waktu. Pak kasih waktu. Tulis namanya, kelas, dan nomor absennya. Lemnya di pinggir ke. Lemnya dipinggirkan, nanti biar nggak lengket. Hah? Ya, nama sendiri-sendiri. Ayo cepat, tulis dulu namanya, jangan cari dulu. Kalau sudah nulis identitasnya, jangan langsung dikerjakan, tutup dulu. Biar sama-sama. Ya, kelasnya juga. Ya, kalau nggak ingat, tulis nggak apa-apa. Sudah? Tutup. Dibalik, ditutup. Kita sama-sama. Pak hitungan ketiga, langsung dimulai. Waktunya 2 menit. Ya, di garis. Set, set. Mau langsung kamu garis boleh, mau dikira-kira boleh. Yang penting 2 menit harus selesai. Terserah. Boleh. Yo, coba siapkan.
Pakai pensil, pakai pena sama saja. Nanti dulu, belum mulai waktunya. Pakai pensil, pakai pena sama saja. Kalian nggak bisa menghapusnya, nggak ada kesempatan ngapus. Waktunya cuma 2 menit. Siap? Siap semuanya? 1, 2, 3. Ayo. Iya, di garis. Set. Induk A. Yuk. Sudah? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru setengah menit. Masih ada waktunya panjang. Ketemu nggak, Nul? Ketemu nggak? Ya udah, tinggal garis root. Nah, sampai. Tadi siapa yang pertama? Laila ya? Coba Pak lihat. Wah, kebanyakan waktunya ya. Seharusnya 15 detik waktunya. Ya. Punya Laila. Mana gambarnya tadi? Punya Laila. Baik, benar, punya Laila. Yuk, yang kedua siapa tadi? Ini Kumpul Kamel. Hah? Ya. Oke, selanjutnya ketiga. Selanjutnya siapa yang keempat? 1, 2, 3, 4. Enak sih salah nggak? Enak sih dihapus nggak? Lanjut. Kelima, Isa. Enam. Terakhir. Yo, diambil. Laila. Meli. Apa? Saputra, Arya, Saputri, Aisyah, Gap, oh, Nul, Gus Nul. Oke, udah paham semua ya berarti ya.
Baik, jadi dari penyampaian pertama tadi dan kalian juga sudah menampilkan hasil diskusinya, ya, sudah lumayan bagus, sudah bagus ya. Kurang lebih kalian sudah paham tentang cara berpikir komputasional ini. Jadi berpikir komputasional itu ada banyak manfaatnya, ya. Di antaranya yang pertama adalah melatih kemampuan berpikir logis dan terstruktur, ya. Kita itu berpikirnya secara logika, secara nalar dan terstruktur, berurutan, ya. Seperti kalian ini tadi memecahkan masalah, mau nyampe tujuan ke rumah, si Daniel harus berjalan sesuai rute yang bisa dilewati secara berurutan, tidak secara melompat-lompat, ya, dari pertama ke arah mana selanjutnya dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, membantu merencanakan sesuatu dengan lebih efektif dan efisien. Nah, jadi ketika si Daniel tadi mau sampai ke rumah, itu kalian sudah merencanakannya. Sebelum kalian tempelkan tadi kan, sudah kalian cari dulu, ya. Atau ketika tadi contohnya masak nasi goreng tadi, ya, sudah direncanakan sesuatunya agar lebih efektif dan efisien. Jadi dirancang dulu. Pertama, siapkan bahannya. Persiapkan bahan. Bahannya itu apa saja? Ditulis tadi, nasi, bumbu, segala macam. Disiapkan, ditulis. Kemudian cara memasaknya, cara mengolahnya. Kalau tidak kalian rencanakan, tiba-tiba saya mau masak nasi goreng, langsung masak. Nasinya ternyata belum ada. Sedangkan bumbunya sudah diulek, sudah ditumis, sudah harum, mau masukkan nasinya, ternyata nasinya tidak ada. Akhirnya berantakanlah rencanamu memasak nasi goreng. Akan tetapi kalau sudah direncanakan, sudah disusun, sudah disiapkan, enak. Bumbu sudah disiapkan, nasi sudah ada, seluruhnya sudah ada, tinggal mengeksekusi. Ya, itu. Kemudian selanjutnya, membuatmu menjadi pemecah masalah yang lebih baik. Ya, jadi tidak tidak sembarangan ketika memecahkan suatu masalah. Ya, ketika mau belajar, ya, ada pekerjaan rumah, mengerjakan PR, ya, setelah direncanakan tadi akan membuatmu menjadi pemecah masalah yang lebih baik, ya. Ada PR, nanti sampai rumah langsung buka bukunya, siapkan bukunya, dibaca soalnya, dicari jawabannya, kemudian ditulis. Nah, seperti itu. Tapi kalau tidak direncanakan tadi, sampai rumah langsung tulis jawabannya. Sementara jawabannya belum dapat, akhirnya apa yang ditulis? Jawabannya akhirnya salah. Jelas? Kemudian yang berikutnya, meningkatkan kreativitas dalam mencari solusi. Ya, jadi banyak pilihannya ketika mau memecahkan masalah. Ya, banyak solusinya. Kreativitas dalam mencari solusi. Kemudian yang terakhir, menjadi pondasi yang penting jika kamu tertarik pada bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika di masa depan. Jadi kaitannya berpikir komputasional itu
berkaitan dengan bidang ini, sains, teknologi, teknik, dan matematika. Ya, kalau kalian nanti suatu saat pengen jadi programmer, pengen jadi pembuat game, bisa dengan mempelajari berpikir komputasional ini. Nah, dari pembelajaran kali ini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita simpulkan atau kita refleksikan dulu. Kalian refleksikan dari pembelajaran hari ini, silakan dibuat refleksikan. Nanti Pak minta 1 atau 2 orang untuk membacakan hasil refleksi dari pembelajaran hari ini. Silakan. Yo, silakan dibuat. Jadi apa yang kalian dapat hari ini dari pembelajaran ini tadi? Yo, silakan. Boleh dioret-oret, dicoret-coret. Jadi apa setelah belajar, setelah pembelajaran kali ini, apa yang kamu peroleh? Apa sudah paham atau belum paham? Ya, silakan. Sudah? Sudah? Oke, Pak minta 2 orang ya maju ke depan untuk membacakan. Siapa kira-kira? Laila, yuk Laila. Satu saja. Nah, setelah pembelajaran hari ini apa yang didapat? Setelah mengikuti pembelajaran tentang berpikir komputasional, saya belajar bagaimana suatu masalah kompleks dapat diuraikan menjadi bagian-bagian kecil dekomposisi. Ya, kasih tepuk tangan untuk Laila. Jadi lebih ke dekomposisi ya, berpikir komputasionalnya, jadi bisa menyelesaikan masalah dari masalah yang besar, kemudian dibuat jadi masalah-masalah yang kecil, diuraikan lebih agar lebih mudah dalam menyelesaikan masalah. Bagus ya. Kemudian yang berikutnya siapa kira-kira yang mau maju? Oke, Kapa, silakan. Sini saja, maju jauh. Nah, saja.
Setelah mengikuti pembelajaran tentang berpikir komputasional, saya belajar bagaimana cara menyelesaikan masalah secara berurutan atau algoritma. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat Mas Kapanya. Nah, kalau si Laila tadi dekomposisi, Kapa ini lebih ke algoritmanya, yaitu menyelesaikan masalah secara berurutan, terstruktur. Oke, baik. Selanjutnya, jadi kesimpulannya dari pembelajaran hari ini, kita dapat simpulkan bahwa berpikir komputasional adalah alat bantu berpikir atau cara berpikir yang bisa digunakan siapa saja untuk menghadapi tantangan apapun, ya. Berpikir komputasional memudahkan kita dalam menyelesaikan masalah. Perlu kalian ingat ada 4 pilar utamanya dalam berpikir komputasional. Yang pertama ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Itu, ya. Nah, jadi itu tadi pembelajaran tentang berpikir komputasional. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum kita tutup? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan dikemas dulu alat tulisnya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang mengenal dunia digital. Nah, setelah hari ini kita belajar tentang konsep berpikir komputasional, di pertemuan berikutnya kita akan pelajari tentang mengenal dunia digital. Ada konsep dasar teknologi digital dan sistem komputer tingkat pradasar. Nah, mungkin cukup sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Sebelum Pak tutup, silakan berdoa dulu. Sudah siap? Let's go free. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Oke, silakan duduk kembali, Pak tinggal. Kalian tunggu pelajaran berikutnya, guru berikutnya ya. Oke, Pak tinggal. Terima kasih.